Halo ya guys, selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Ugo. Dalam video ini kita akan membahas tentang dua konsep dasar dalam pemrograman PHP, yaitu fungsi dan looping. Kedua konsep ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kita bisa membuat kode yang lebih terstruktur dan efisien. Di video ini kita akan menjelaskan apa itu fungsi dan looping serta bagaimana menggunakannya dalam PHP. Yuk langsung mulai. Pertama-tama sekedar info saja, kita itu harus bisa bahasa Inggris sedikit ya guys, karena pemrograman PHP itu perintahnya pakai bahasa Inggris semua. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan bahas function dulu. Bukan function relasi dan fungsi, tapi function untuk PHP. Function ini adalah blok kode yang bisa kita gunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi ini memungkinkan kita untuk menulis kode sekali dan menggunakannya di dalam project tanpa perlu menulis ulang. Ini sangat membantu untuk membuat kode lebih efisien dan terorganisir. Ini adalah gambaran dari program fungsi. Untuk nama fungsinya itu kalimat tambah yang di sebelah A dan B. Itu bebas kita ganti jadi apa aja. Untuk nilai parameternya itu nilai yang kita kirimkan ke fungsi. Misalnya itu A dan B. A-nya itu untuk hal pertama yang akan kita hitung. Untuk B-nya itu nomor kedua yang akan kita hitung. Untuk body fungsinya itu kode yang dijalankan ketika fungsi diambil. Di sini kita melakukan penjumlahan ya, itu ada jelas tanda plus. Di situ adalah body fungsinya. Untuk return value-nya itu hasil fungsi yang dikembalikan. Itu ada tulisan jelas ya, ada kata return. Lidah saya agak cadel jadi nggak bisa R, maklumin aja kalau nggak jelas sedikit. Agar hasilnya muncul, kita cukup memanggil nama fungsi dan memberikan nilai untuk parameter. Nilai fungsinya seperti yang aku tadi sebut itu bebas ya, tapi sesuai sama yang nilai fungsi yang kita buat. Untuk A dan B-nya seperti di sini, 2 untuk A dan B untuk 4. Nanti hasilnya jadi 2 ditambah 4. Seperti yang di dalam rumusnya ada A tambah B, jadi 2 tambah 4. Untuk kata hasilnya juga bebas. Kata hasilnya itu untuk penamaan saja. Terakhir kita tinggal ketik echo. Echo itu untuk memanggil dari hasil. Hasilnya itu isinya A tambah B. Jadi kita keluarin hasilnya dari 2 tambah 4. Adalah contoh dari fungsi. Di sini kita seperti yang saya sebut tadi ini bebas ya. Kurang aja jadi saya gantinya. Dari tadi tambah jadi saya kurang aja. Di sini kita ganti jadi minus. Untuk A-nya saya ganti jadi 3, untuk 2-nya saya ganti jadi 2. Untuk B-nya maksudnya. Di sini hasilnya juga bebas. Yang penting hasil echo yang dipanggilnya sama dengan hasil ini. Ini kita ganti jadi kurang. Di sini diganti jadi kurang juga. Untuk hasil outputnya ini hasil yang keluarnya itu harusnya 5 ya. 3 tambah 2 kan 5. Hasil yang keluarnya 1 maksudnya. Karena hasilnya dikurang. Seperti ini contohnya, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Yang keluarnya cuma hasilnya doang. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang looping, atau bahasa Indonesianya itu pengulangan. Looping ini digunakan ketika kita menjalankan sebuah blok kode beberapa kali secara berulang. Namanya juga looping ya, pengulangan. Di PHP kita memiliki beberapa jenis looping seperti for, while, dan for each. Tapi pada video ini kita akan fokus pada loopnya saja. Nah, ini dia ada contoh dari program looping. Dalam program ini kita menunjukkan angka 1 sampai 5 menggunakan for loop. Di sini kita menggunakan for loop untuk mencetak angka 1 sampai 5. Dalam program ini disebut inisiasi untuk SI yang 1. Ini untuk memulai pengulangan.
Untuk keduanya kita ada kondisi SI yang lebih kecil sama dengan 5 untuk menentukan kapan pengulangannya itu berhenti. Ini angka 1 sampai 5 saja. 5-nya itu untuk pembatas. Untuk ketiganya ini ada increase atau decreasement seperti SI++. Ini menentukan bagaimana nilai SI berubah setelah setiap iterasi. Pasti ada yang kepikiran, apa fungsi dan loop itu bisa digabungin? Itu jawabannya bisa ya. Nah, ini kita punya contoh dari penggabungan kode fungsi dan kode loop. Kita memasukkan kode for loop di dalam kode fungsi. Ini ada kode fungsi dan ini ada kode loop. Seperti yang terlihat, fungsi ini menjumlahkan angka 1 sampai n. Di sini kita punya fungsi jumlah angka Sn. Sn itu parameternya ya. Dan di sini kita menjumlahkan angka-angka dari 1 sampai Sn menggunakan for loop. Fungsi ini kemudian mengembalikan hasil dari penjumlahan dan kita tampilkan dengan echo. Nah, ini echo-nya ya. Pertama, kita mendeklarasikan variabel atau stotal. Dalam sini kita tulisnya stotal dan akan menyampaikan hasil dari penjumlahan. Nah, di sini ada rumus dari penjumlahannya. For loop akan berjalan dari 1 sampai Sn dan kemudian setiap angkanya akan ditambahkan ke total. Setelah pengulangan selesai, fungsi mengembalikan nilai S total dan semua hurufnya akan ditambahkan dari 1 sampai 5. Angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Yaitu hasilnya kita lihat. Untuk Sn ini kita munculnya di akhir ya. Jadi untuk penggantian angkanya kita ganti di sini. Misalkan ini ganti jadi 8. Kalau yang ini cuman kalimat doang. Ini tidak perlu dipakai. Ini cuman menunjukkan angka ini. Cuman menunjukkan kalimat saja ini. Tidak terlalu berguna. Misalkan saya hilangkan. Ini menjumlahkan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Dijumlahkan semua dan hasilnya ada 36. Itu yang saya melihat ini tidak ada gunanya ya. Ini cuma menunjukkan kalimatnya saja. Jadi ini kita hilangkan. Nah, hasilnya jadi segini. Ini misalkan kita ganti jadi 4. Ini angka dari 4, 5, 6, 7, 8. Kita jumlahkan semua. Nah, hasilnya jadi 30. Coba kita kembalikan lagi. Jadi ini hasil dari 1 sampai 8 itu ya 36. Sn yang kita hitung itu akan muncul di atas echo. Jadi semua yang kita hitung ada di atasnya echo ini, ada di hasil. Jadi dalam video ini kita telah mempelajari dua konsep dasar dalam pemrograman PHP, yaitu function dan looping, serta bagaimana cara menggabungkan kedua itu. Kita bisa melihat bagaimana fungsi membantu kita mengorganisir kode dalam lebih efisien, dan bagaimana looping memungkinkan kita untuk melakukan pengulangan tanpa menulis kode yang berulang-ulang. Dan juga kita bisa mengambil bahwa literasi itu penting ya. Dari tadi saya perkataannya kurang bagus sama lidahnya saya emang gini. Nah, balik lagi topik, kedua konsep ini bisa digabungkan untuk membuat program yang lebih dinamis dan efisien seperti yang contoh tadi. Ya, cukup sekian itu saja dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna ya. Tapi kalau ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, masukkan saja di komentar. Jangan lupa like, subscribe ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.